Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Utami dengan NIM 0804 1282 328031. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah biologi sel, yaitu apoptosis. Adapun rumusan masalah yang akan saya jabarkan yaitu mengenai apa itu apoptosis, fungsi, peranan, dan juga proses terjadinya apoptosis, dan juga perbedaan antara apoptosis dan juga nekrosis. Setiap organisme hidup itu terdiri atas ratusan tipe sel, yang semuanya berasal dari fertilisasi sel telur. Seperti yang kita tahu bahwa sel-sel akan berkembang menjadi berbagai macam jaringan hingga membentuk suatu organ. Dalam perkembangannya, tentu akan ada sejumlah sel yang mati. Nah, sel yang mati merupakan proses regulasi normal pada sejumlah jaringan, dan pengendalian terhadap eliminasi sel-sel yang mati ini dikenal sebagai kematian sel yang terprogram atau apoptosis. Apoptosis berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti gugurnya kelopak bunga atau daun dari pohon. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Kerr, Wiley, dan Cardy tahun 1972 untuk menggambarkan kematian sel yang terprogram, atau lebih dikenal dengan program cell death atau PCD. Apoptosis ini merupakan suatu kejadian yang normal pada perkembangan dan pemeliharaan kesehatan pada organisme multiselular. Apoptosis juga terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Proses apoptosis yang tidak berjalan secara sempurna itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang bervariasi. Salah satu contohnya itu penyakit autoimun. Peranan dari apoptosis. Jadi apoptosis ini memiliki peranan penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan, sebagaimana terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol atau contohnya kanker. Contoh penyakit lain akibat apoptosis yaitu penyakit autoimun karena sel T atau B yang mengalami autoreaktif secara terus-menerus. Lalu fungsi dari apoptosis. Yang pertama itu mengeliminasi sel yang tidak diinginkan atau sel yang tidak berguna lagi selama proses pertumbuhan sel dan proses biologi normal lainnya. Yang kedua itu sebagai mekanisme homeostatis sel untuk memelihara populasi sel dalam jaringan tubuh dan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Lalu yang ketiga itu sebagai respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Lalu proses terjadinya apoptosis itu yang pertama itu membran plasma melepuh dan selnya membulat. Lalu yang kedua yaitu kromatin mengalami degradasi awal dan kondensasi. Yang ketiga, kromatin mengalami kondensasi lebih lanjut dan membentuk potongan-potongan padat pada membran inti. Yang keempat, membran inti terbelah-belah dan DNA yang berada di dalamnya terpotong-potong. Lalu yang kelima, lapisan dalam dari membran sel yaitu lapisan lipid fosfatidilselina akan mencuat keluar dan dikenali oleh fagosit, dan kemudian sel mengalami fagositosis. Lalu yang terakhir itu sel pecah menjadi beberapa bagian yang disebut badan apoptosis yang kemudian mengalami sitosis. Lalu perbedaan apoptosis dan nekrosis. Apoptosis dan nekrosis ini erat kaitannya karena sama-sama disebut sebagai kematian sel. Perbedaan antara apoptosis dan nekrosis itu, apoptosis itu merupakan kematian sel per individu, sedangkan nekrosis itu melibatkan sekelompok sel. Terus membran sel yang mengalami apoptosis akan mengalami penonjolan-penonjolan keluar tanpa disertai hilangnya integritas membran. Sedangkan sel yang mengalami nekrosis mengalami kehilangan integritas membran, lalu sel yang mengalami apoptosis juga terlihat menciut dan akan membentuk badan apoptosis. Sekian penjabaran materi mengenai apoptosis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.